Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam acara Saat Teduh bersama Musafir. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur 126 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang keenam. Dan tema kita hari ini adalah pengharapan di tengah kesukaran. Saya akan membacakan Alkitab bagi kita. Mazmur 126 ayat 4 sampai 6 berkata, "Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis, sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya." Sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini susah senang silih berganti adalah suatu hal yang biasa. Tergantung dari bagaimana cara kita menghadapi atau menanggapinya. Ada orang di saat senang, tidak ada persoalan atau pergumulan, dia begitu semangat beribadah yang dengan antusias, bahkan semangat melayani juga luar biasa. Tetapi di saat susah, dilanda masalah, ada persoalan hidup, semangat untuk memuji Tuhan menjadi hilang. Dorongan untuk beribadah, semangat melayani menjadi kendor, bahkan cenderung untuk meninggalkan Tuhan atau bahkan mempersalahkan Tuhan. Tapi ada juga yang sebaliknya. Ketika senang, semua tercukupi, sehat, kuat, tidak ada masalah yang berarti. Lupa Tuhan. Lupa beribadah, lupa berdoa. Tidak ingat lagi kepada Sang Pemberi berkat. Tetapi ketika ada masalah, ada persoalan yang mengimpit, saat ada beban yang begitu berat, baru mencari Tuhan. Nah, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, sepatutnya lah sebagai orang percaya kita harus tetap konsisten. Sudah susah ataupun senang, dalam pergumulan ataupun tidak, kita harus tetap percaya dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Nah, apa ciri-ciri orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan? Mazmur 126 ini ayat 4 sampai ayat 6 akan memaparkan 3 ciri orang yang berpengharapan kepada Tuhan. Yang pertama, orang yang berpengharapan kepada Tuhan adalah orang yang tetap berdoa. Dalam ayatnya yang keempat, perhatikan di sana kalimat yang dikatakan, "Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan." Nah, kalau kita melihat latar belakang dari bagian ini, di sini pemazmur sedang mengarahkan pikiran para persiara untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa masa lalu yang ajaib, yang mengherankan, yang sanggup membuat mereka terpesona dan memuji Tuhan dengan sukacita. Dalam ayatnya yang ketiga bisa dilihat di situ. Di antaranya kembalinya mereka, yaitu bangsa Israel, dari pembuangan di Babel, dan keajaiban besar kembalinya mereka itu, bahkan keajaiban besar lainnya, yaitu keluarnya mereka dari tanah Mesir. Hal-hal itu membuat mereka sangat kagum. Seperti orang bermimpi, ayat 1b dikatakan. Seperti orang bermimpi. Mereka bersuka cita yang diekspresikan dengan tawaria, bahkan menjadi saksi bagi bangsa-bangsa lain. Di ayat 2 bisa diperhatikan. Tetapi perhatikan juga dalam ayatnya yang keempat, pujian itu menjadi suatu seruan doa. Dikatakan, "Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan." Permohonan doa yang sungguh-sungguh dari hati yang terdalam.
Kenapa? Karena sesampainya di Yerusalem, mereka tidak menemukan kota yang kuat, berkubu yang kokoh, tetapi tembok-tembok yang roboh dan kota yang sudah menjadi reruntuhan. Mereka tidak menemukan bait Allah yang indah dan megah itu, tetapi telah menjadi puing-puing reruntuhan. Nah, itu sebabnya di sini mereka berdoa dengan iman, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Di sana dikatakan, nah tanah Negeb adalah gurun kering dan tandus, jarang sekali hujan. Tetapi ketika hujan datang, maka di tanah Negeb yang kering dan tandus itu mengalir aliran-aliran air. Nah, ini adalah doa yang dilandaskan pada kuasa Allah yang sanggup memulihkan. Nah, karena itu, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, doa adalah tali komunikasi kita dengan Allah. Doa ibarat nafas kehidupan kita. Jika kita tidak berdoa, berarti kita tidak bernafas atau kita mati. Karena itu, berdoalah kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah El Shaddai, Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta kita. Bawalah semua kesukaran, bawalah semua penderitaan, pergumulan, ketidakmampuan kita dalam hidup. Percayalah bahwa Dia, yaitu Tuhan, percaya bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan yang membahagiakan sekalipun di tengah-tengah kesukaran. Yang kedua, pengharapan di tengah kesukaran dan ciri orang yang berpengharapan adalah tetap berusaha. Dalam ayatnya yang ke-5 dan ke-6 dikatakan di sana, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Nah, ungkapan menabur mencucurkan air mata dan ungkapan berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih adalah ungkapan-ungkapan yang menunjukkan betapa dalamnya kesusahan mereka, betapa bergumulnya mereka. Tetapi pergumulan, kesusahan, masalah ataupun beban kehidupan tidak menghalangi mereka untuk terus bekerja, untuk terus berusaha. Kenapa? Karena orang yang berpengharapan kepada Tuhan akan selalu berusaha. Pasti berusaha. Pergumulan, persoalan, tantangan atau penderitaan bukan menjadi halangan untuk terus berusaha, untuk terus bekerja. Usaha atau kerja keras kita itu merupakan bukti bahwa kita sungguh-sungguh dengan doa-doa yang kita naikkan. Oleh karena itu, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, teruslah berusaha menabur benih-benih kebenaran, benih Injil, benih firman Tuhan sekalipun dalam kesukaran. Menabur buah roh, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Apa itu buah roh? Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oleh karena itu, terus berusaha dan berkarya. Percayalah, usaha kita tidak akan sia-sia. Teruslah belajar. Bagi para pelajar, percayalah usahamu tidak akan sia-sia. Tetaplah berusaha dalam keadaan apapun. Dan percaya bahwa di balik usaha keras kita pasti ada pertolongan Tuhan. Pasti ada berkat Tuhan yang menunjukkan bahwa ada pengharapan hidup yang membahagiakan sekalipun di tengah-tengah kesukaran. Yang ketiga, yang terakhir, bahwa pengharapan di tengah kesukaran, cirinya orang yang berpengharapan adalah tetap yakin. Artinya dia tetap beriman, sungguh-sungguh percaya. Ini yang dimaksud dengan tetap yakin. Perhatikan lagi di dalam ayat 5 dan 6. Di sana dikatakan akan menuai dengan sorak-sorai, pasti pulang dengan sorak-sorai. Artinya di sini bahwa yakin ada hasil,
ada kepastian, ada jawaban. Menuai dengan bersorak-sorai. Sana dikatakan pulang dengan sorak-sorai, pulang dengan membawa berkas-berkasnya, pulang dengan membawa hasilnya. Jadi prinsip penting di sini adalah menabur, menuai. Siapa yang menabur, dia pasti akan menuai. Jadi yakin bahwa apa yang kita doakan, bahwa apa yang kita usahakan, pasti akan memperoleh hasil sebagai tuaian dari apa yang kita tabur. Oleh karena itu, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, tetaplah yakin dalam doa dan usaha kita. Percayalah, doa dan usaha kita tidak akan sia-sia. Tetaplah yakin dalam iman kepada Allah. Dalam keadaan apapun, percayalah bahwa di balik kesungguhan doa kita, di balik usaha keras kita, pasti ada pertolongan Tuhan, pasti ada berkat Tuhan yang menunjukkan bahwa ada pengharapan hidup yang membahagiakan sekalipun di tengah-tengah kesukaran hidup. Oleh karena itu, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Sekalipun dalam kesulitan, sekalipun dalam kesusahan, dalam pergumulan, persoalan atau tantangan apapun, seorang yang berharap kepada Tuhan, ia tetap berdoa, ia tetap berusaha, dan ia tetap yakin akan memperoleh hasil penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan berkat Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu di saat ini. Tolong kami supaya dapat mengerti, memahami dengan benar, dan terlebih Tuhan mempraktekannya dalam hidup kami. Sehingga kami akan melihat bagaimana hebatnya Tuhan yang terus menyertai kami di tengah-tengah kesukaran hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.